Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya ingin membahas atau menjelaskan 3 soal yang diberikan. Untuk soal pertama itu apa AI landscape, yang kedua machine learning versus traditional approach, yang ketiga AI project life cycle. Sebelum kita membahas 3 soal ini, kita harus tahu apa itu AI. Jadi AI itu merupakan simulasi dari kecerdasan buatan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya membutuhkan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, langsung soal dari nomor 1 itu, apa itu AI landscape? Jadi seperti inilah AI landscape itu gambaran dari AI. Nah, di dalam AI itu ada yang namanya machine learning. Jadi machine learning ini membuat atau mengerjakan algoritma dari data yang dibuat. Selanjutnya, deep learning itu bagian dari machine learning. Jadi deep learning itu mirip seperti saraf manusia, gunanya untuk mempelajari data-data yang ingin kita buat atau data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga itu ada AI barisan dengan berbagai bidang lain. Jadi contoh seperti ini, natural language processing, yang dimana memproses teks atau speech, dan ini mungkin unstructured data. Yang kedua, dia itu di sini bidangnya data science, yang mana data analitik, contoh pada statistik, visualization, dan ini structured data. Selanjutnya, optimization, environment, dan action, ini merupakan dari reinforcement learning. Yang keempat, sini ada computer vision, yang mana memproses image, video, dan lain-lain. Dan ini merupakan unstructured data. Jadi, landscape AI mengacu pada keadaan teknologi kecerdasan buatan saat ini dan aplikasinya. Adapun ini mencakup berbagai bidang antara lain pemrosesan bahasa alami, visi komputer, robotika, dan pembelajaran mesin. Dan yang kedua ini ada landscape AI terus berkembang saat teknologi baru dikembangkan dan yang sudah ada ditingkatkan. Teknologi AI diterapkan di berbagai industri seperti kesehatan, keuangan, transportasi, hiburan, dan lainnya. Beberapa kunci dalam landscape AI termasuk perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, dan Microsoft, serta lainnya. Yang ketiga di sini, secara keseluruhan, landscape AI terus berkembang dan aplikasi serta teknologi baru sedang dikembangkan setiap saat. AI memiliki potensi untuk merevolusi banyak industri dan menciptakan yang baru. Dan dampaknya terhadap masyarakat kemungkinan akan sangat besar di tahun-tahun akan datang. Kedua, di sini ada machine learning based traditional approach. Seperti ini gambarannya, yang dimana traditional approach ini mempelajari masalahnya tadi, dan untuk menyelesaikan masalahnya itu adalah dengan peraturan yang telah kita buat rules. Setelah itu dievaluasi, dan jika tidak sesuai atau terjadi error pada masalah yang kita buat tadi atau menyelesaikan masalah, maka dia akan mempelajari masalahnya lagi. Tetapi jika betul, maka akan di launch. Seperti itulah traditional approach. Sedangkan di machine learning ini, mana jika ada masalah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah, machine learning ini mengumpulkan banyak data. Setelah itu menghasilkan algoritma dan membuat atau menyelesaikan masalah sesuai dengan input-output yang sesuai. Setelah itu dievaluasi solutionnya, dan jika terjadi error atau masalah, maka dia akan mempelajari problemnya lagi, dan jika benar akan di launch. Jadi dalam traditional approach ini, programmer menulis code
kode program secara eksplisit untuk setiap masalah yang ingin dipecahkan. Programmer menentukan setiap langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta membuat keputusan logis untuk mengatasi situasi yang muncul setelah aturan dan keputusan tersebut telah ditentukan. Programmer kemudian menuliskan kode program sesuai dengan aturan dan keputusan tersebut. Nah, di sisi lain, machine learning ini memungkinkan komputer untuk memperoleh pengetahuan dari data yang telah ada. Komputer belajar dari data tersebut, menggunakan algoritma yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah ditemui sebelumnya. Dalam machine learning, programmer tidak perlu menentukan setiap langkah secara rinci yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, namun memperbolehkan komputer untuk mencari pola yang terkandung dalam data untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itulah traditional approach versus machine learning. Selanjutnya, di sini ada AI Project Life Cycle. Jadi, sesuai dengan katanya cycle tadi atau siklus, bisa diartikan sebagai sebuah proses dalam membuat project AI secara utuh. Jadi mana di sini ada 6: problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan deployment. Jadi di dalam problem scoping ini adalah proses identifikasi atau memetakan batasan masalah yang ingin diselesaikan, sehingga tujuan atau target menjadi semakin jelas dan lebih terarah, serta akan lebih mudah untuk menentukan solusi. Agar saat proses penelitian atau pekerjaan bisa lebih fokus sesuai dengan tujuan atau rencana awal, perlu diperhatikan apabila masalah yang diambil terlalu besar, biasanya cenderung sulit untuk dimulai atau diimplementasikan. Namun apabila terlalu sempit, akan sulit mencapai tujuan dan target. Selanjutnya ada data acquisition. Sistem akuisisi data adalah rangkaian perangkat dan software yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data secara otomatis dari berbagai sumber data yang berbeda. Sistem akuisisi data seringkali terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan berbagai jenis sensor atau perangkat pengukuran. Selanjutnya data exploration. Dengan eksplorasi data, analisis berupaya menemukan pola dan detail dalam kumpulan data yang besar. Eksplorasi data menggunakan campuran berbagai teknik dan proses manual dan otomatis. Fungsinya untuk menyortir semua data, melainkan mencari secara khusus coretan gambaran yang terlihat luas dan jelas di dalam data. Selanjutnya di sini yang keempat ada modeling. Di dalam konteks AI, sebuah model merujuk pada representasi formal dari suatu sistem atau proses yang beroperasi berdasarkan input data untuk menghasilkan output yang diinginkan. Model AI dapat dihasilkan melalui berbagai teknik atau algoritma machine learning, deep learning, dan data mining yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah seperti klarifikasi, regresi, pengenalan pola, dan prediksi. Model AI dapat diwakili dalam berbagai bentuk seperti jaringan saraf tiruan, pohon keputusan, dan model regresi linear. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini pada machine learning adalah proses untuk mengevaluasi kinerja model berdasarkan data yang telah dihasilkan selama pelatihan dan pengujian. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan model dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada deployment, di mana proses implementasi AI pada sebuah aplikasi atau sistem sesuai dengan tujuan pembuatan produk sehingga diharapkan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Mungkin itulah beberapa penjelasan dari 3 soal yang telah diberikan.
Jadi AI ini sangat berfungsi untuk tahun yang akan datang. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.